Uh, kita mau sharing mengenai salah satu teknik yang bisa dipakai untuk meningkatkan produktivitas kita sebagai seorang. Namanya ini Pomodoro Technique. Lainnya ini How to do more in less time. Nah, sebelum kita masuk ke dalam topiknya, saya ada satu pertanyaan. Sebentar, kelihatan screen. Sorry. Di sini ada satu gambar. Kelihatan gambarnya? Mungkin dari kenapa? Gambar sama ya? Ayo, wait. Kedip-kedip. Oke nggak? Udah. Oke, udah. Oke, kelihatan? Dari gambar ini, Bapak dan Ibu, apakah ada yang bisa ini tuh perilaku apa ya namanya kira-kira? Ada yang bisa jawab? Perilaku tidak senonoh. Perilaku penting ya? Perilaku Richard waktu ngerjain skripsi. Benar. Benar banget. Sibuk. Sok sibuk. Kalau kata Mas tadi perilaku tidak senonoh. Kalau kata Ko Anton perilaku Richard pas bikin skripsi. Terus kalau kata Mbak Sasa apa tadi, so sibuk ya? Iya. Oke. Di gambar ini, perilaku ini kita sebut sebagai definisinya sih sebenarnya. Nah, definisinya adalah procrastination. Bacanya procrastination. Artinya itu dia the action of delaying or postponing something. Atau kalau bahasa Indonesianya itu dia menunda-nunda. Nunda-nunda tugas ataupun perintah yang diberikan ke seorang. Karena dia lagi bikin tugas, ditunda nih, antar aja lah kerjainnya, kagak penting gitu. Nah, apa sih fakta-fakta mengenai si procrastination ini? Jadi di Januari tahun kemarin ada satu research di UK, dia nanya sama 1.000 mahasiswa waktu itu. Dia nanya seberapa sering kamu menunda-nunda pekerjaan, dan resultnya itu lumayan lumayan diverse. Pertama ada 14,4% yang dia mengaku dia menunda-nunda tapi nggak terlalu sering. Terus ada yang 27% dia kadang-kadang, ada yang 22% dia sering, ada malah yang 20% ini dia setiap hari dia menunda-nunda. Kemudian sisanya 15,6% ini dia mengakunya tidak pernah menunda-nunda. Berarti bisa dibilang dari 1.000 itu ada 84% yang pernah at least sekali ini dia menunda-nunda pekerjaan yang diberikan kepadanya. Nah, procrastination ini sebenarnya bukan sebuah hal yang tabu atau buruk, tapi kalau misalnya dia ini dibiarkan terlalu lama, bisa mengganggu produktivitas kita, baik itu pas kita masih menjadi pelajar, mahasiswa atau mahasiswi, ataupun kita udah menjadi karyawan. Nah, solusinya apa sih? Solusi yang bisa kita lakukan untuk sisi procrastination ini. Nah, solusinya apa? Barulah kita akan masuk ke dalam
teknik yang tadi saya bilang. Nah, tekniknya ini namanya Pomodoro. Pomodoro itu apa sih? Pomodoro itu adalah a type of fleshy, juicy fruit, usually red, used in salads, sauces, etc. Pomodoro ini sebenarnya the Italian word for tomato in English or tomat in Indonesia. Mungkin ada yang nanya sih, apa namanya? Bagaimana caranya sebuah tomat ini bisa meningkatkan produktivitas kita? Apakah kita dengan makan tomat terus bisa jadi produktif? Kan belum kan? Kan bukan seperti itu. Kenapa ini dinamakan Pomodoro? Karena Pomodoro ini nanti di slide berikutnya akan saya jelaskan kenapa sebuah tomat ini bisa menjadi inspirasi dalam membuat teknik si Pomodoro ini. Nah, sebelum masuk ke situ, kita akan ada ice breaking sedikit. Bentar aja. Ini saya kasih linknya dulu ya. Wait. Nah, ini bisa ikutan nih. Tinggal diklik aja di Canva-nya, di linknya. Terus kita masuk ke sini. Ini di mana? Oh, di general. General. General Discord. Discord, yes. di text channel. Di slide ke-8. Cuma view doang. Oh, sorry, wait. Ya, yang paling baru ya. Nah, di slide ke-8 ini ada yang namanya ice breaking. Coba kalian list food or snacks that tastes good with tomato. Coba ditulis makanan apa aja atau snack ataupun minuman yang kalau misalnya ingredients-nya itu ada tomatonya, itu bisa tanpa ada tomatonya itu bisa jadi tidak enak gitu. Jadi makanannya ini bergantung sama tomato. Sebentar saja, 3 menit. Nah, ini udah lumayan banyak. Ada yang menulis Indomie rebus, ada yang nulis spaghetti, terus ada bolognese, ada burger, ada ayam asam manis, ayam asam manis pakai tomat, ada pizza, ada sandwich, yang lain ada yang masih belum. David kayaknya mau nulis nih. Lagi mikir. Oke. Nah, kemudian di bawahnya ini dia ada satu fakta tentang tomat, yaitu tomat ini adalah bisa dikategorikan sebagai buah, bukan sayur. Padahal dia kalau di supermarket di rak sayur sih, bukan di rak buah. Oke, cukup. Nah, ini thank you for participating di ice breaking kali ini. Cuman ngelis aja seafood atau snacks yang tastes good with tomato. Jadi kan ini ada banyak nih, ada nasi goreng tek-tek, Indomie rebus, spaghetti, bolognese, burger, ayam asam manis, pizza, burger ada 2, ada sandwich juga.
Berarti namanya kalian semua bisa familiar lah sama si tomato ini. Karena dia bisa ditemuin di makanan kita sehari-hari. Nah, lanjut. Pomodoro teknik. Kita akan masuk langsung ke Pomodoro tekniknya. Pomodoro teknik ini apa? Jadi, Pomodoro teknik ini dia salah satu teknik untuk meningkatkan produktivitas yang dicetuskan oleh Francesco Cirillo. Ini orangnya nih, yang dia di atas kanan. Waktu dia kuliah itu, dia lumayan struggle untuk bisa fokus sama pekerjaan-pekerjaannya atau tugas-tugasnya. Dan ketika dia feeling overwhelmed, dia punya ide untuk men-challenge dirinya untuk nge-commit 10 menit aja untuk fokus study time. Jadi di 10 menit itu kan dia susah nih belajarnya, susah untuk ngerjain tugas dalam misalnya 1 jam. Dia commit deh 10 menit aja lah untuk gue fokus untuk belajar dan ngerjain tugas itu. Nah, terus encouraged by the challenge, dia ini nemuin satu kitchen timer yang ada di gambarnya, ada tuh di kanan bawah. Bentuknya itu kayak tomat. Nah, ini kalau atau sih di Indonesia ada atau enggak. Tapi kalau misalnya di sana waktu itu dia ketemu si kitchen timer ini bentuknya tomat. Kalau digeser itu kan ada angka 0, 5, 10 sama 15. Kalau misalnya 5 itu 5 menit, 10 berarti 10 menit. Kalau 15 itu 15 menit. Nanti kalau dia udah times up, nanti dia akan bunyikan kring gitu. Nah, si kitchen timer ini atau tomato ini, nama Italianya ini Pomodoro. Tekniknya ini dinamakan the Pomodoro Technique. Itu bukan Podomoro ya, kalau Podomoro sih developer rumah ya. Oke. Nah, caranya gimana sih untuk kita bisa how to do more ini dengan less time? Ada 5 step. Yang pertama, kita harus bikin satu to-do list. Dan kita harus siapin timer. Kemudian yang kedua, dari to-do list itu misalnya kita di satu hari ada 5 task, kita siapin di satu Pomodoro itu cuman ada 1 task. Untuk Pomodoro itu berapa menit sih? Jadi dia terbagi jadi 2, ada satu Pomodoro yang untuk ngerjain tugas itu 25 menit. Kemudian kita bisa sisain 5 menit berikutnya untuk break. Nah, ketika kita sudah siapin single task ini untuk 25 menit, ketika 25 menit itu sudah selesai, nih tas apa aja yang udah dikerjain. Kemudian kita juga nge-record nih distraction apa aja yang terjadi selama 25 menit itu. Misalnya ada email baru yang muncul, misalnya ada WhatsApp baru dari grup sekolahan, atau misalnya ada WhatsApp baru dari grup arisan. Nah, itu mesti kita record nih distraction-nya apa aja. Nah, ketika 25 menitnya itu habis, 5 menit ke depannya itu kita gunakan untuk break. Breaknya itu bisa bebas sih sebenarnya, kalian bisa gunain untuk apa aja. Misalnya untuk stretching, kan kalau lagi WFH gini, kalau duduk terus lumayan pegel ya. Jadi kita harus stretching. Seenggaknya 1 menit lah, kita gerakin badan-badan kita. Terus kalau misalnya mau ngambil kopi atau mau ngambil minuman lain bisa. Tapi ingat ya, dalam time frame-nya ini cuma 5 menit. Kalian mau ke WC juga bisa. Kemudian setelah 5 menit ini dia berakhir, kita harus repeat lagi nih.
kita balik ke nomor 1, kita lihat nih di to-do list kita ada apa aja lagi nih yang belum selesai. Terus bisa kita assign ke next Pomodoro. Jadi sebenarnya konsep dari si Pomodoro ini adalah time boxing, ngekotak-kotakin waktu kita dalam satu hari. Dan kalau misalnya kita di Ladybug ini, kan kita lagi ngimplementasi si metode Scrum ini kan. Scrum ini kan dia ngebagi-bagi atau ngekotak-kotakin task-task development itu biasanya dalam satu sprint. Satu sprint itu biasanya 2 minggu. Nah, kalau The Pomodoro Technique ini, dia ngekotak-kotakin waktu kita ini dalam satu hari. Jadi dalam satu hari itu kita bisa ningkatin produktivitas kita dengan cara si Pomodoro Technique ini. Jadi dia mirip sama si implementasi Scrum yang kita lagi jalanin. Kemudian ini nggak cuman bisa kita implementasi di Ladybug aja, tapi misalnya bisa di tasknya nggak harus yang task programming, task testing, bug fixing, nggak harus itu. Bisa dengan task-task yang lain. Misalnya kita lagi mau bikin proposal, atau misalnya kita lagi mau bikin analytics, atau apapun, sebenarnya bisa kita implementasi nih si Pomodoro Technique ini. Di step kelima, ada tulisan repeat and improve. Setelah 4 Pomodoro, itu rest-nya ini nggak 5 menit. Jadi bisa ke 15 menit, ataupun misalnya bisa 20 menit. Tapi jangan sampai 2 jam aja sih. Kalau misalnya habis 4 Pomodoro, itu kan udah berapa tuh? Udah 2 jam ya. Pomodoronya udah 2 jam. Nah, kita bisa lah istirahatnya itu 15 menit. Tapi habis itu 5 menit lagi. Nah, apa sih yang bikin si Pomodoro ini terkenal dan efektif? Kalau misalnya kalian coba search di YouTube, itu banyak tuh orang, banyak YouTuber yang biasanya di luar negeri sih. Mereka ini lagi live streaming sambil belajar ataupun ngerjain tugas misalnya, itu make si teknik Pomodoro ini. Jadi kita anggapannya bisa ditemenin kerja lah sampai sama mereka. Itu mereka implementasi si Pomodoro ini, 25 menit kerja, 5 menit istirahat. Nah, apa sih yang bikin si Pomodoro ini efektif? Pertama, dia ini making it easy just to get started. Misalnya kita di dalam satu minggu ini ada 10 task. Kita bingung nih, hari ini mau kerjain yang mana ya? Hari ini mau kerjain 1 atau 2 task ya? Nah, dengan adanya Pomodoro ini kan kita bisa nge-planning nih. Di satu hari ini misalnya gue bisa ngelakuin 8 kali Pomodoro misalnya. Pomodoro ini dari 10 task itu apa ya, yang mana ya yang bisa gue lakuin? Dengan adanya itu kan kita jadi nggak terlalu bingung. Kita jadi lebih bisa apa ya, take the first step untuk nyelesain task tersebut kan. Jadi dia making it easy just to get started. Kedua ada combating distractions. Seperti yang tadi saya bilang, di dalam 25 menit itu kita nggak boleh distract sama apapun sih sebenarnya. Kecuali yang urgent ya. Kalau misalnya distraction kayak apa namanya, Instagram ada yang komen di post kita, nah itu yang harus kita avoid. Karena itu lumayan mengganggu productivity kita dalam satu hari. Boleh sebenarnya untuk ngecek Instagram ataupun yang lain, tapi di dalam frame yang pas kita lagi break. Gitu. Pomodoro ini bisa membantu kita untuk melawan si distraction tersebut. Gitu. Jadi dalam 25 menit fokus aja untuk kerjain task tersebut, mau selesai atau enggak, urusan nanti gitu. Kemudian becoming more aware of time.
Jadi dengan adanya si Pomodoro ini, kan nanti kita pakai alarm ya, atau misalnya pakai timer. Nanti gua coba demoin yang gimana caranya. Jadi dengan adanya Pomodoro ini, kita lebih aware sama waktu yang berjalan di sekitar kita. Kan kalau misalnya kita nggak pakai Pomodoro, waktunya itu bisa aja berjalan dengan sangat cepat, ataupun bisa saja berjalan dengan sangat lambat. Kalau kita lagi kerjain satu tas, aduh susah banget, tiba udah sore aja. Kan kita jadi nggak aware sama time kita. Tapi dengan adanya Pomodoro, misalnya udah 25 menit nih, udah habis, kan nanti bunyi tuh timernya. Nah, itu kita lebih aware nih. Oh, udah 1 Pomodoro udah habis. Progres gue udah sampai mana ya? Bisa kita catat, bisa kita kita reflect untuk next Pomodoro-nya. Yang terakhir adalah gamifying your productivity. Jadi di setiap satu hari itu, anggapannya kita bisa bikin produktivitas kita ini sebagai suatu game lah. Bisa lebih fun, bisa lebih challenging juga sih sebenarnya untuk diri kita. Kita selalu diingatkan oleh si Pomodoro timer ini. Kita lagi main game, kalau misalnya di satu game itu ada satu mission, biasanya missionnya ada time limit, itu bisa kita inspirasikan lah. Misalnya kita ada satu task nih untuk nge-fix bug ini, layarnya kok nggak kelihatan ya, ini nggak kelihatan apa-apa ya. Nah, itu misalnya kita bisa jadiin satu Pomodoro, dalam 25 menit ini bisa nggak ya kita nyelesain si bug ini. Nah, untuk tools-nya sebenarnya ada banyak sih. Ada beberapa tools yang contohnya yang gue pakai ini yang paling kiri, namanya pomofocus.io. Dia a simple Pomodoro timer to boost your productivity. Jadi dia udah ada pembagiannya. Ada Pomodoro, ada short break sama long break. Kalau Pomodoro dia 25 menit, kalau short break dia 5 menit, kalau long break itu dia 15 menit. Tapi bisa diatur sih mau berapa menit. Terus ada Pomodoro Method Style Time Management Tool and Timer, Marinara Timer atau namanya. Terus ada Tomato Timer juga. Sebenarnya fungsinya sama aja sih. Terus kalau yang di Android juga ada timer di HP kita. Kalau yang iPhone juga ada timer di HP kita. Sebenarnya saya nggak saranin sih kalau di HP. Kalau di HP ntar lihat HP jadi ke distract. Bisa dipakai intinya. Sebenarnya di PC atau laptop juga ada sih timer yang bisa kita pakai. Kan manual kan kita masih set 25 menit, 5 menit, 15 menit. Dengan adanya si Pomofocus ini atau tools-tools yang lain itu bisa membantu kita biar kita bisa implementasi si Pomodoro ini dalam satu hari. Nah, coba ya, misalnya kita pergi ke pomofocus.io ini. Focus.io. Nah, di pomofocus.io ini, pertama dia langsung di display untuk 25 menit nih timernya. Di website ini kita bisa tambahin nih tas-tas apa aja yang kita mau kerjain di satu hari. Misalnya kita planning nih di satu hari kita mau bikin namanya fix bug untuk fitur. Terus masih berapa ya Pomodoro berapa Pomodoro ya buat bisa nge-fix bug ini, misalnya 2 Pomodoro. Saya save. Nah, terus kalau kita mau mulai Pomodoro-nya tinggal kita start aja nih si timernya. Nah, dia akan jalan selama 25 menit. Ketika 25 menitnya habis, misalnya ini saya jadiin 1 menit dulu ya.
Biar kita langsung coba. Ketika dia sudah sampai nanti di penghujung timernya, nanti ada bunyi alarm penanda kalau pomodoronya ini udah habis. Nah, terus kalau di setting ini kita bisa set nih berapa menit pomodoronya, short break-nya berapa menit, long break-nya berapa menit. Terus ini ada auto start next round, berarti setelah pomodoronya habis, timer yang short break nanti akan langsung otomatis kejalanin sendiri. Terus long break interval, berarti berapa pomodoro yang akan nge-trigger si long break ini. Misalnya ya, ini kan udah 3, 2, 1. Nah, nanti akan ada bunyinya nih kayak gini, timernya. Timernya bunyi, alarm, kita harus break. Nah, di dalam break ini, udah nggak boleh, sebenarnya udah nggak boleh sentuh lagi sih pekerjaannya. Jadi kita harus break, misalnya mau tiduran dulu, mau duduk santai, mau sambil ngopi, mau sambil minum, terserah. Yang penting dalam 5 menit ini, kita nggak boleh nyentuh pekerjaan. Kecuali ada yang urgent ya. Nah, terus mungkin ada yang nanya, apakah Pomodoro ini harus saklek 25 menit dan short break-nya 5 menit? Jawabannya enggak. Jadi sebenarnya tergantung kalian lebih nyamannya di mana. Kalau misalnya kalian udah nyaman di 25 menit, boleh 25 menit aja untuk Pomodoro-nya. Kalau misalnya kalian lebih nyamannya ini, misalnya nggak bisa, gue misalnya gue lebih nyaman 40 menit. Kalau misalnya 40 menit, boleh, silakan. Misalnya short break-nya jadi 10 menit, boleh. Asalkan dalam 40 menit itu kalian benar-benar fokus untuk ngerjain task yang kalian assign sendiri. Gitu. Nah, ini ketika short break-nya habis, dia akan langsung lanjut ke Pomodoro lagi. Kalau dibalik jadi 25 timernya. Nah, ini kalau di start dia kayak gini lagi. Tuh. Nah, ini ada contohnya. Step yang pertama, misalnya tadi kita ada nge-set up to-do list, terus kita misalnya di satu hari ini kita ada 2 fitur nih. Ada satu untuk fix bug, terus yang kedua untuk new feature. Nah, kita estimasi nih, untuk fix bug kayaknya gua butuh 1 Pomodoro aja dah. Oke, bisa dicatat. Terus kalau yang new feature kayaknya butuh 2 Pomodoro deh, atau 3 misalnya. Oke, dicatat. Terus kita bisa setup nih timernya. Kalau tadi web timer ada Pomo Focus, kalau handphone tadi ada alarm, atau misalnya kalau kalian mau pakai built-in timer di PC atau laptop juga bisa. Misalnya kita mulai nih start timer untuk Pomodoro 1. Untuk SY00 misalnya fix bug. Nah, di 25 menit ini kalian benar-benar harus fokus, no distractions, no handphones. Tapi kalau mau minum air bisa lah. Nah, setelah 25 menitnya ini habis, kayak tadi bunyi kering gitu. Kita harus break nih. Break selama 5 menit, terus Pomodoro satunya kita coret. Bisa break time ini bisa digunakan untuk misalnya mau pipis, mau cuci muka, mau cuci tangan, mau grab drink atau coffee, atau misalnya kalian mau exercise a bit juga bisa. Yang penting dalam 5 menit ini. 5 menit ini akan masuk ke Pomodoro 2. Kalau misalnya yang fix bug-nya udah selesai, ya udah kita coret aja si fix bug-nya ini. Tapi kalau misalnya belum selesai, bisa aja kita mundurin, kita tambahin 1 Pomodoro lagi untuk fix bug itu. Jadi di Pomodoro keduanya masih fix bug itu. Tapi kalau misalnya udah selesai, kita bisa lanjut ke Pomodoro yang kedua, yaitu new feature. Sama kayak tadi, 25 menit. Fokus, no distractions, no headphones. Kalau mau minum air bisa. Nah, setelah 4 Pomodoro, harus rest selama 15 menit. Bebas. Nah, di waktu rest ini, yang lebih banyak, kita bisa misalnya keluar, cari angin, berjemur,
drink a lot of water, terus bisa exercise sedikit. Kalau misalnya matanya pegel bisa dimeremin dulu matanya, jangan sampai kebablasan aja sih. Kalau misalnya tangan-tangannya pegel bisa bisa diregangin, kakinya dilurusin. Nah itu sih yang di Pomodoro teknik ini yang bisa ngebagi-bagi waktu kita dalam satu hari. Misalnya kita punya waktu dari jam 8 sampai jam 5, itu bisa kita assign nih dalam misalnya jam 8 sampai jam 12 kita mau berapa Pomodoro, terus di jam 1 sampai jam berapa kita mau berapa Pomodoro. Ini lebih fleksibel ya. Jadi kalau misalnya ada meeting kita skip dulu nih Pomodoro-nya gitu, ataupun misalnya ada discussion bisa kita skip dulu Pomodoro-nya. Nah, gunanya apa sih si Pomodoro ini? Ya kita bisa nge-planning waktu kita dalam satu hari, tasnya ada apa aja, dan hopefully juga bisa meningkatkan produktivitas kalian dalam satu hari itu. Kalau misalnya satu hari kita planning ada 3 task, terus ternyata di dalam satu hari itu belum harinya selesai tapi tasknya udah selesai, itu kan berarti ada satu accomplishment yang very great gitu kan dari kita. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Mungkin dari gua dulu, Cak. Ada 2 sih. Yang pertama, harus 25 menit atau bebas ya sebenarnya? Dan kenapa 25 menit ya? Tahu nggak? Kalau dari gua sendiri, kalau waktunya itu sebenarnya bebas. Dari bukunya si Francesco Cirillo ini juga dia sebenarnya bilang bebas. Mau 25 menit, mau di atas 25 menit juga boleh. Tapi kalau dari gue 25 menit itu cukup sih. Jadi lebih gampang juga bagi kita untuk ngitung waktunya. Kan kalau misalnya 25 menit tambah si 5 menit jadinya 30 menit kan. Jadi di 1 jam itu cuman ada 2 Pomodoro. I see. Tuh. Tapi kalau misalnya Mas Kun lebih nyaman untuk misalnya gue maunya 30 menit atau misalnya mau 1 jam juga boleh. Di antara 1 jam itu atau di antara 25 menit itu ada break atau 10 menit. Jadi kita nggak ngebablasin dari awal sampai dari jam 8 sampai jam 5 kerja, terus gak ada breaknya. Ntar kita juga protes. Itu sih Mas Kun. Oke, berarti bisa aja sebenarnya break-nya yang 25 menit, Pomodoro-nya yang 20, yang 5 menit ya. Tergantung dari kitanya. Nah, gue ada pertanyaan kedua nih. Sebenarnya ini kayaknya sama, hampir sama, almost same with book that I have been read. Namanya Make Time. Jadi di buku itu sebenarnya pertama ada yang namanya highlight, kedua itu fokus atau lesson mode, terus ketiga baru nanti retros. Dia cuma ada 3 step sih, sama 1 break, 4 lah. Nah, pertanyaannya sebenarnya lebih ke arah ini, Cak. Sama sih di bukunya juga. Jadi kan ketika kita bikin highlight, ketika kita bikin to-do list gitu ya, yang permasalahannya itu kadang-kadang di tengah jalan tiba-tiba banyak distraction gitu. Jadi misalnya gue udah ngelis, oke gue ada kerjaan hari ini 4 gitu. Akhirnya gue baru bisa ngerjain tuh biasanya normalnya cuma malam atau besoknya gitu. Nah, kenapa gue baru bisa ngerjain malam atau besoknya? Karena too much distraction. Nah, kalau dari sendiri Chat, atau di Pomodoro ini, ada nggak sih caranya kayak kita buat maintain si distraction itu gimana? Jadi thank you Mas Kun untuk pertanyaannya. Untuk si distraction, jadi kalau misalnya di 1 Pomodoro ini, misalnya kita punya distraction nih.
Misalnya di Pomodoro 1 kita ada distraction misalnya ada satu discussion yang misalnya harus urgent banget kita ikutin atau misalnya ada distraction lain, itu tuh harus kita catat pas kita di Pomodoro itu kita mesti catat distraction yang kita hadapin tuh apa aja. Kita catat misalnya ada A, B, C. Ketika nanti Pomodoro-nya udah selesai di dalam satu hari itu bisa kita reflect nih distraction-nya itu apa aja ya. Terus action yang bisa kita lakuin untuk nge-combat si distraction-nya itu apa aja ya. Jadi kita kan jadi punya catatan tuh misalnya di Pomodoro 1 gua distraction-nya apa, Pomodoro 2 distraction-nya apa. Apakah di Pomodoro 1 dan Pomodoro 2 distraction-nya sama atau beda? Apakah distraction-nya ini dia occurs-nya ini lumayan sering, jadi lumayan mengganggu kan? Itu bisa kita catat, bisa kita bisa kita omongin juga sebenarnya sama teammate kita atau misalnya kita refleks sama diri sendiri. Bagaimana sih cara kita untuk nge-combat si distraction itu? Nah, di next day-nya kita mau planning lagi, kita jadi udah lebih clear nih distraction yang akan gua hadapin tuh apa aja ya kira-kira. Nah, itu bisa kita planning untuk cara kita untuk nge-combat distraction-nya itu, Mas Gun. Bantu nggak ya? I see. Oke, thank you Richard. Berarti yang penting at least kita nyatet dulu aja ya. Jadi ke depannya kita bisa juga cek ini penting apa enggak sih, prioritasnya gimana gitu ya. Betul. Oke, thank you Mas Gun. Mungkin ada dari yang lain ada yang mau nanya bagaimana sih caranya gitu. Gimana beneran efektif apa enggak ya gitu. Ada yang nanya? Kalau misalkan nih distraction-nya itu benar-benar kayak di jam kita lagi udah set timernya itu, tiba-tiba harus sekarang juga, itu kan maksudnya distraction kan ya. Itu gimana ya kalau distraction-nya dalam bentuk harus urgent kayak gitu? Berarti kita harus ngulang lagi kah si Pomodoro-nya atau gimana ya? Kalau menurut Richard Coba saya kasih contoh misalnya dalam satu task misalnya ada task A sama task B. Tapi di Pomodoro 1 kita kerjain task A dulu nih. Tapi ternyata task B-nya harus urgent gitu ya, Mbak Sasa? terus sekarang juga, Terus itu sekarang gimana? juga ya? Kalau dari pendapat saya, sebenarnya tergantung dari diri masing-masing sih. Kalau misalnya ngelihat di Pomodoro satunya ini 25 menit tuh. Misalnya di task yang A ini belum selesai, tapi task B-nya ini ternyata harus dikerjain nih. Harus selesai dalam berapa jam gitu. Itu balik lagi sih ke diri sendiri. Apakah si task A ini, yang awal ini, prioritasnya lebih rendah dari yang task B? Apakah dalam Pomodoro 1 ini task A-nya itu bisa selesai langsung? Kalau misalnya yang task A-nya bisa selesai langsung dalam 25 menit, itu menurut saya sih mendingan bisa diselesain dulu yang task A-nya, terus task B-nya dikerjain di Pomodoro berikutnya. Karena kan time frame-nya cuma 25 menit kan. Tapi kalau misalnya task A-nya ini lumayan berat, tapi task B-nya harus dikerjain duluan, ternyata ya boleh sih ditukar jadi yang Pomodoro satunya jadi kita jadi task B, terus next-nya baru yang task A kalau misalnya task B-nya udah selesai. Lebih fleksibel sih Mbak Sasa. Bisa diulang sebenarnya. Bisa diulang ya berarti ya waktunya. Oke, thank you Mas Sasa pertanyaannya. Mungkin dari yang lain ada pertanyaan? Saya mau nanya. Untuk teknik Pomodoro,
Pomodoro ini apa namanya? Itu applicable buat tim nggak sih? Apa hanya untuk individual aja? Walaupun applicable tuh kira-kira yang ideal seperti apa? Oke. Thank you Mas Den. Kalau untuk tim sih sebenarnya saya belum coba karena masih coba di diri sendiri. Cuman kalau misalnya diaplikasiin sama tim, itu lebih ke arah discussion sama reflectionnya aja sih. Misalnya dalam satu tim ada 5 orang, terus 5 orangnya itu dalam satu hari dia semua nge-implement Pomodoro. Nah, kan tiap orang punya pengalaman yang beda-beda kan. Terus timernya juga bisa beda-beda. Terus break time-nya juga mereka bisa beda-beda. Nah, itu di dalam satu hari itu bisa kita discuss nih, misalnya di sore harinya, misalnya kita ngumpul, kita bisa discuss nih Pomodoro depannya kayak gimana ya? Kayak sprint retro lah kurang lebih, Mas Den. Jadi dia nanya nih, Pomodoro hari ini efektif atau enggak ya buat kalian? Terus apa aja task yang bisa kalian selesain dalam itu, what went well and what didn't go well, terus sama apa sih yang bisa kita lakuin untuk nge-increase si productivity di hari berikutnya. Itu sih Mas Den, kayaknya lebih ke reflection sama discussion aja sih. Oke, thank you Richard. Oke, thank you. Mungkin dari yang lain ada yang mau menanyakan lagi? Cat. Ya. Mau nanya dong. Ini Iya boleh. gua apa namanya iseng aja kepikiran deh. Dari yang udah dilakuin sama orang-orang nih, dari sebelum ada si Pomodoro sama setelah ada, ya kan? Ada nggak yang pernah ngelakuin research di activity uplift lah ya. Jadi lebih ke lu berapa efektivitinya lu, bukan productivity lu tuh meningkat berapa persen sih gitu loh, growing berapa persen sih, atau lu dari yang berapa, misalnya kayak gue bisa ngerjain misalnya dari yang tadi sehari seminggu cuma 1 task, sekarang jadi 1,5 task misalnya, berarti kan 50% nih. Ya, ada risetnya nggak ya kalau misalnya gitu? Kemarin gue juga sempat cari sih kok, apakah ada penelitian yang benar-benar dia fokus ke misalnya penelitian, misalnya ada satu tim terus dia peneliti pakai Pomodoro, itu belum ada sih. Maksudnya belum ada exact numbers yang bisa kita jadikan acuan untuk hasil dari si Pomodoro ini. Cuman kalau dari apa namanya pengalaman gua sendiri, apa namanya lumayan ini sih kok, lumayan nambah si productivity-nya. Jadi kita lebih disiplin sih sebenarnya. Satu hari itu kita bisa ngerjain apa aja. Kan ada timernya nih. Timernya itu bisa kita anggap sebagai namanya alat untuk apa ya? Kita gitu loh nabok Kayak lu gitu lah ya, pengawas lu lah ya gitu. Ya, break cepat break, terus ayo mulai kerja lagi gitu. Tapi bukan in a bad way ya. Sih kok jawabannya. Mandor. Oke. Yalah, thank you. Thank you kok. Good questions so far. Ada pertanyaan lagi dari yang lain mungkin? Atau mungkin apa namanya? Ada yang nanya apakah ini bisa kita integrate ke dalam misalnya kita punya satu node yang khusus untuk kita, misalnya dalam satu hari itu kita sebenarnya udah punya notes nih, kita mau kerjain apa aja, terus kita mau integrate si Pomofocus ini. Misalnya saya kasih contoh apa yang gue lakuin dalam satu hari,
untuk bisa nge-planning si Pomodoro ini ya, misalnya ya. Ini gue kasih contoh. Sebentar. Website. Layarnya kelihatan? Kelihatan. Oke, jadi ini gue pakai satu website yang namanya Notion. Jadi Notion ini dia satu website yang bisa kita gunain untuk nyatet. Banyak sih bisa kita gunain untuk apa aja. Mungkin ini bisa jadi satu sharing session yang lain. Tapi kalau gue pakainya ini yang daily plans. Jadi di daily plans ini kita bisa nyatet apa aja yang kita bisa lakuin dalam satu hari. Nah itu kan dia bentuknya kalender kayak gini nih. Misalnya dalam hari ini aku mau bikin rencana gue dalam satu hari. Nah ini bisa kita buat nih template-nya. Ini gue udah taruh link si Pomofokusnya. Jadi dia embed di dalam satu ini. Misalnya title-nya daily plan. Terus things need to be completed-nya itu bisa kita masukin di sini. Misalnya saya mau kerjain SY001 fix apa gitu. Terus misalnya ada meeting sama partner, terus misalnya discuss sama siapa. Nah ini yang gue lakuin ya, nggak harus kayak gini sih. Nah, terus ini langsung bisa kita embed di sini, bisa kita start aja di sini langsung jalan. Misalnya di jam 9 gue mau bikin Pomodoro 1 untuk apa, terus distraction-nya apa aja, itu bisa kita catat di sini. Ini bisa kalian coba sendiri di Notion, ataupun misalnya kalian nggak mau pakai Notion, langsung ke website Pomofokus juga boleh. Ini yang gue pakai sih. Next need to be completed-nya apa, to-do list-nya, Pomodoro 1, distraction-nya apa aja, bla 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 bla. Nanti dia jam 5. Ini bisa di checklist gitu. Bebas sih sebenarnya kalian mau pakai yang mana aja. Misalnya foundings today apa aja, interesting links for today apa aja, ini bebas sih. Nah, ini website yang gue pakai namanya Notion. Itu bebas kalian mau pakai di mana aja, mau kalian catat di kertas di notebook kalian masing-masing juga boleh, atau misalnya di any kind of notes software, itu bisa kalian pakai si Pomofokus ini. Itu sih. Oke. Ada yang baru join, ada yang mau ditanyakan? Ding. Atau mau langsung dipraktekkan pada hari ini juga bisa. Jadi habis ini langsung cobain si Pomodoro ini. Kita langsung planning task yang bisa kita lakuin apa aja. Terus kita set deh timernya. Kita lihat apakah efektif, apakah malah jadi nggak efektif. Itu balik ke diri kalian masing-masing. Ini cara yang gua sendiri pakai dan lumayan membantu sih, apalagi kalau misalnya kita punya banyak task, multitasking. Itu lumayan membantu. Dan break time-nya ini juga bisa bikin otak kita itu jadi nge-refresh aja sih, jadi nggak terlalu mumet gitu. Apakah ada pertanyaan lain? Oke, jika tidak ada pertanyaan lain, ada satu quote nih. Quote, you don't have to see the whole staircase. You
just have to take the first step. Jadi ini quote dari Martin Luther King Jr. Jadi dalam satu hari kita sebenarnya misalnya dalam satu sprint ini kita sebenarnya nggak harus ngelihat the whole staircase. Kita harus ngambil satu langkah aja maju. Dengan ngambil satu langkah maju ini kan kita bisa ngelihat langkah kita di depan. Kalau kita maju lagi, kita juga bisa ngelihat langkah kita di belakang. Jadi kita lebih bisa nge-reflect sama apa yang udah kita lakuin dalam satu hari, apa yang berhasil, apa yang tidak berhasil, apa yang menjadi pengganggu kita, distraction kita, apa yang menjadi prioritas kita, bagaimana kita bisa ngatur si prioritinya, dan itu hopefully kita bisa implement dan bisa ningkatin produktivitas kita, baik itu dari individu kita ataupun untuk tim sebagai seorang team player. Itu bentar ya, saya cek dulu. Udah habis. Oke, berarti ada question? Mas Kun? Enggak question. Mungkin habis ini kita ada quiz. Quiz. Okay. If there's any no other questions, thank you udah join. Sama berapa ini? 53 menit. Hopefully dengan gua sharing ini kalian bisa pakai si Pomodoro teknik ini dan bisa ningkatin produktivitas kalian. Jangan lupa makan tomat juga sih, soalnya tomat juga sehat. Thank you, Richard. Oke. Mungkin habis ini gue Thank you ya. buat teman-teman yang lain. Sorry, Richard. Wait. Sebelum Yo. Boleh gue share screen? Boleh. Richard Pomodoro Master. Gue lihat Pomodoro tadi. Tukang tomat. Di rumah berapa, Cet? Screen udah kelihatan belum, guys? Udah. Oke, sebelumnya terima kasih Richard udah sharing ke kita nih gimana Pomodoro teknik itu looks like gitu. At least kita dari gue sendiri khususnya itu lebih oke, gue coba deh nanti gue coba maintain bisa nggak ya 25 menit atau 10 menit buat tes pakai Pomodoro ini. Nah, buat hari ini mungkin selanjutnya karena kita masih ada waktu at least setengah jaman kurang. Jadi ada quiz seperti biasa karena di sini lagi banyak yang join. Jadi kita akan ada quiz. Nah, sebelum kita sebenarnya kuisnya apa sih? Kuisnya itu simple sih. Jadi kuisnya itu cuma membuat, ini idenya dari Richard juga, sama David. Jadi idenya itu membuat satu kalimat. Kalimat ini to-do list yang akan kita lakukan gitu. Jadi tadi kita udah sama-sama di-share juga sama Richard bahwa part number 1 itu adalah ngebuat to-do list. Nah, sekarang kita yuk sama-sama kita ngebuat to-do list yang bisa kita dan teman-teman kita lakukan gitu. Nah, untuk rule-nya itu cukup mudah. Jadi predikat sama objek aja. Jadi nggak perlu subjek, predikat, objek, keterangan, tapi cuma predikat sama objek. Oke, contohnya misalnya mandi di kamar mandi. Terus habis itu makan di sawah. Itu bener nggak sih gue? Ya, at least cuma 2 hal ini aja. Melihat matahari gitu. Oke, dari hal-hal yang simple aja. Jadi nggak perlu sampai membuat tiket atau membuat back-end APA. Nggak kayak gitu kok. Jadi yang simple aja, dicatat dulu coba. Nanti ini kita akan gambarin gitu. Kita akan coba gambarin. Jadi ini adanya dari Richard, waktu itu kita akan main bareng-bareng. We still have time. Jadi kita dari teman-teman mohon di list down dulu aja kalimatnya tuh apa,
least jangan terlalu panjang biar nggak terlalu bingung. Nanti gimana? Ini sebanyak-banyaknya pun apa gimana? Satu aja. Satu aja. Satu to-do list aja tuh. Jadi kita at least di sini kita tadi udah kita pelajarin Pomodoro, kita tahu dulu gimana cara kita ngebuat task list yang akhirnya at least bisa kita baca dan tim kita bisa baca juga gitu. Oke. Nah, di linknya gue share di general ya. Biasanya yang paling jago Richard sih. Tapi kita lihat nanti ini. Nah, gue share sedikit dulu. Jadi buat hadiahnya, biar makin vibe-nya makin naik nih. Jadi akan ada satu kopi kenangan. Hopefully semuanya suka kopi kenangan. Add person in group. Jadi nanti ada grupnya. Grupnya ini yang menang di terakhir kita akan ada grup. Nah kalau misalnya grupnya itu menang, semua yang ada dimasuk di dalam grup itu nanti akan dapat satu kopi kenangan. Oke, mantep kan? Mantep. Mantap. Oke, yang lain teman-teman, namanya tolong nama asli ya. Jadi kayak ya Kunz nggak apa-apa lah, masih bisa baca kan teman-teman. David, terus itu Sasa. Nah, Baban ya. Oh, Baban MK. MKT bukan JKT kan ya, Bang? M itu Marketing pun. marketing. Guys, oh my god, caranya gimana guys? Oh iya, di general Pak Evan. Kemana? Di General. general. Itu nanti ada nemuin epic font. General. Oke. Ini harus dari font ya? Enggak sih, malah harus dari laptop kalau bisa. Oh iya udah Soalnya nanti di sini kita gambar. Nah, mungkin balik lagi tadi ada yang baru join Pak Gilang sama Pak Evan. Jadi dibikin dulu satu kalimat itu cuman predikat sama objek aja. Oke. Nah, predikat sama objeknya ini nanti kita akan gambarin gitu. Jadi sebisa mungkin yang mudah aja dan gampang dimengerti dan nanti dari teman-teman bisa nangkep oh ya ini gambarnya tuh seperti ini gitu. Jadi kita akan belajar gambar hari ini. Yang udah masuk apa aja nih? Oke. Nama asli ya Pak, biar nanti hadiahnya Oh, juga. Ya, nama asli. Iya. Ya udahlah. Gantinya gimana ya? Keluar dulu kayak Pak. Iya. Ya. Ini kita pakainya literan aja deh, biar nggak terlalu lama. Spartan. Oh. Nama asli. Ya, ada lagi teman-teman? Mas. Ini Mas asli siapa namanya Mas asli? Mas asli. Tembel. Om Anton, join. Om Antonnya keluar. Tadi izin duluan dia. Live duluan ya. Izin duluan dari Ridwan. Ya udah kalau gitu kita langsung aja. Jadi cara main gamenya itu teman-teman nanti nyebutin satu kalimat yang tadi udah dibuat. Jadi jangan ada subjek sama keterangan karena terlalu panjang. Jadi kita dari SPOK itu kita ambil predikat sama objek aja. Nah habis dari situ nanti teman-teman akan ngegambarin gitu. Jadi di sini kita coba belajar sama-sama bikin to-do list buat tadi yang diajarin Richard, di share sama Richard, bikin Pomodoro itu awalnya kan bikin listnya itu. Gimana sih cara bikin list yang akhirnya baik buat kita dan buat teman-teman kita satu tim. Oke? Kita mulai dulu. 5, 4, 3, 2, 1. Ini cepet ya, speedrun soalnya. Ditulis, ini gue jangan share screen kayaknya. Ini gimana sih start a story? Ya, tulis predikat sama objeknya Pak. Waktunya ada di sebelah kanan ya, itu tinggal 10 detik, 5 detik. Jadi jangan habis. Oke. Jadi cara mainnya adalah it's time to draw. Oh sorry tadi nggak apa-apa bahasa Indonesia kan ya guys.
Ini salah nih, ada yang nggak ngerti predikat sama objek nih. Nggak apa-apa, silakan tulis. Keterangan. Gue kalau WFH bisa pakai pen tablet. Ini karena di kantor jadi nggak ada. Lu lagi di kantor. Oke, biar kita nggak terlalu sepi dikit, kita kasih lagu kali ya. Cat, boleh dimainin lagunya, Cat? Lagu apa ya? Oke, sekarang teman-teman habis dari tadi gambar, sekarang harus cepat-cepat ini gambar apa? Menentukan gambar ini gambar apa? Apaan nih? Ayo, waktunya dikit lagi, guys. Udah ber-R nih. Ya, diisi lagi gambarnya apa?
Oke, terima kasih teman-teman. Ini sekarang kita sudah selesai. Kita lihat siapa pemenangnya. Jadi bisa ke screen gue bareng-bareng. Kita lihat di sini mulainya dari Richard. Ini start aja ya, Chat. Gue lupa. Iya. Ini menangnya berdasarkan apa sih? Jadi pemenangnya itu satu grup nanti akan dapat topi kenangan semuanya, Pak. Jadi misalkan dari Kunz, nanti kita lihat aja ya. Gue satu. Sorry? Maksudnya kriteria menangnya itu scoringnya dari apa sih? Dari siapa yang jadi kan di awal tadi teman-teman udah ngasih to-do list gitu kan. Nah, karena to-do list-nya itu benar nggak sih dibaca sama orang sampai akhir gitu. Dan yang Oh, terakhir kali baca harus sama dengan yang di awal. Ya beda-beda dikit ya misalnya ya melihat mentari jadi lihat mentari nggak apa-apa lah. Itu masih masuk lah. Gitu. Oke. Screen gua kelihatan ya, teman-teman? Oke. Lah kok ada yang keluar Sasa Dori? Ya udah. Kita lanjut aja, start. Dari Kunz. Jadi gue melihat bunga. Terus digambar sama Dori. Iya, Mantap. melihat bunga. Bilang what jah? Ya udah ini mah gagal ini. Nggak sempat ngetik. Apa tatapnya? Terus kagak tahu. Lucu banget ini. Aduh, laptop. Tapi bagus jalan. Kehabisan ide. Ya Allah. oh ini tuh makin lama makin jauh gitu ya? Iya, cari. Anjir. Oke. Oh, jadi menyimpangnya seberapa jauh gitu ya? Iya, kalau yang dari awal sampai akhir si Baban misalnya jawabnya sama, nah itu baru yang menang. Iya. Oke, ini gambar satu nangkep ya. Salah ya, berarti dari Kunz dan tim di sini nggak ada yang menang ya. Oke, selanjutnya next dari David. Seru juga guys. Dari David itu ada duduk di meja. Terus Pak Evan duduk di meja. Terus gue isi duduk di meja. Enggak. Dari Baban duduk di meja, ini bagus nih. Duduk di meja. Dari Richard duduk di meja. Kopi kenangan sih. Ternyata satu tim banyak lagi. Gilang duduk di meja. Empty. Jadi kayaknya, tapi nggak apa-apa dia pakai yang sama duduk di meja. Dia Ya. Ini kali bos. Oh no. Sayang sekali. Oh no. Kopi harus beli kopi kenangan sih. Enggak ya, udah ya. Duduk di meja di atas meja. Ya guys ya, lanjut ya. Masih belum dapat ya. Belum. Oke, dari Sasa menggoreng ayam. Kayak gue nggak ngeliat menggoreng ayam. Anjir bagus banget gini. Nah terus Kirain. oke, dari Grace bikin Jadi bebek. bebek kuali. Sekarang jadi bebek ya. Kan nggak gitu. Ya udah ini udah jauh lah ya. No. Nggak apa-apa, yang penting kita tahu. Kita mainnya sekarang, terus habis itu next. Cek performance ad, ini susah sih Ban. Gue gambarnya gitu dong, membuat iklan. Bisa bener sih bisa. Enggak, kita lihat dulu. Terakhir biasanya kadang-kadang ada yang tiba-tiba paling bawah malah bener. Bingung. Jawab. Bingung. Oke, dari Grace jawab. Glory juga empty.
Wah, ini berarti terakhir jawab mengatur campaign. Salah guys. Berarti yang dicek yang di jawaban terakhir ya Kun ya? Iya. Tapi kalau misalnya nggak ada terakhir ya kita ambil paling atas nggak apa-apa. Misalnya di tengah salah tapi di terakhir benar, itu berarti menang tuh. Iya, yang penting paling terakhir sih. Setengah salah nggak masalah. Layout UI. Yeah. Mantap. UI UX. Ya sih, ya. Lumayan lah. Lumayan deket. Dari buat apa? Banget aja. Makanya gue kayaknya nggak ada itu. Ini bego banget gue ya, kelihatan. Ini ngaco sih. Nggak apa-apa. Memasang. Dari UX sekarang kok. Terus habis itu kita ke Richard. Nah, bisa bikin apa? Nah, iya bener nih kebetulan. Ya. Smile gede banget, Sa. Terus kok lu jago gambarnya, Pak? Sampung. Pakai itu ya. Kagak. Gua kantor pakai mouse. Iya. Gue lagi berusaha. Wah, lagi flat datar kotak. Oh, meja nih berarti nih. Ini meja nih, pasti sama nih. Jadi muter banget. Duduk di meja. Lihat, dia flat. Oh, gede banget kalau pop ya. Oke, lanjut. Dori bikin apa? Mengangkat telepon. Mengangkat telepon. Ya kotak aman. Lupa mencek down tadi. Aku pencet down. Lupa. Tiba-tiba langsung udah kelar. Iya, cepet soalnya. Cek. Tulis. Mengangkat telepon dari mulut. Lumayan jauh ya. Iya. Oke, next nih kita punya masih ada 2 lagi nih. Ada Pak Evan sama Pak Gilang. Kok nggak bisa next? Memotong rumput. Ini kayaknya ini sih. Bener. Dari empty, tapi harusnya ada memotong rumput. Sasa memotong Rumput. mau picture gambar juga memotong rumput. Memotong rumput. Gimana? Duduk di atas meja nih. Enggak dong, di atas meja dong. Jelas memotong rumput. Bener nih, dapat semuanya ini. Gimana? Makanya guys, keywordnya yang gampang aja. Gue ribet sih. Ingetin dong, coba Richard boleh minta tolong? Evan, Oke. Grace. Kayaknya takutnya hilang. Evan, Grace, Dori nggak jawab, ya udah. Dori, gue rasa ini kayaknya semuanya ya. Richard, Ini tuh semuanya kan sih. Enggak ada enggak. ada yang enggak? Tapi ini Bisa semuanya apa? udah jam 4. Semua ya? Salah gue nih. Lain kali gue nggak bikin. Oke, terakhir Gilang, dapat juga apa enggak?
Kalau udah satu udah ya guys, nggak dapat 2 ya. Gendong anak. Richard bagus nih gambarnya. Richard paling jago Pak. Gendong bayi, gendong anak ya. Juga kayaknya bener nih. Iya. Oh gitu tadi gue salahin ya. Oh, Hai, Boleh lah. ya dua dapatnya. anak sama bayi sama nggak sih? Mencari pembela. Kalau bayinya orang nggak jadi anak sih. Ini semua udah progres sudah tadi ya. Udah, Baban juga udah. Dev udah, Evan udah, Richard udah juga. Oke, ini sama kayak yang tadi berarti teman-temannya. Oke, berarti 9 orang nanti akan dapat hadiahnya. Habis ini gue akan kontak satu-satu. Tapi ini ya, pajak daun ongkos kirim ditanggung masing-masing. Jadi nanti gue share. Iya kok enggak. Oke. Jadi terima kasih teman-teman. Jadi intinya dari game ini sebenarnya tadi kita membuat to-do list buat Pomodoro. Nah, lebih jelasnya lagi nanti mungkin bisa tanya-tanya ke Richard, karena Richard yang udah gunain Pomodoro dari awal, terus habis itu cara kita less for distraction gimana gitu, bisa langsung tanya-tanya ke Richard. Dan thank you Richard udah sharing session ke kita. Dari gue itu aja. Terima kasih teman-teman. Di text sharing selanjutnya ya. Thank you, Kun. Thank you, Richard. Thank you, Richard. Sorry kalau dari awal gitu.